4045 Ibnu Majah. Haddatsana Muhammad bin Basharin wa Muhammad bin Musanna qala berkata keduanya. Haddatsana Muhammad bin Ja'farin haddatsana Syu'batu qala berkata Syu'bah. Sami'tu mendengar aku Qatadah pada Qatadah. Yuhadisu bercerita dia Qatadah an Anasi bin Malikin dari Anas bin Malik. Qala berkata Anas, ala uhadisukum apakah tidak bercerita aku kum pada kalian hadisan pada suatu hadis. Sami'tuhu yang mendengar aku pada hadis min Rasulillah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yuhadisukum yang tidak akan bercerita kum pada kalian bihi dengan hadis sopo ahadun seorang pun ba'di setelah aku, karena yang dengar hadis ini sudah pada mati semua, yang tersisa cuma aku. Apakah aku tidak bercerita pada kalian suatu hadis yang aku dengar dari Rasulullah? Artinya, maukah kalian aku ceritai suatu hadis? Gitu loh, dari Rasulullah. Yang mana tidak akan ada seorang pun yang bercerita hadis ini sesudahku. Sami'tuhu mendengar aku pada hadis minhu dari Rasul. Ina sesungguhnya iku min asrotis sa'ah dari tanda-tanda kiamat. Opo an yurfa'a jika diangkat. Opo al ilmu. Jadi ilmu itu sudah tidak ada, sudah diangkat. Wayat haru dan muncul opo al jahlu kebodohan atau ketidaktahuan. Jadi orang bodoh itu ya banyak. Jadi yang pinter-pinter sudah tidak ada, yang tampak ke permukaan itu ya orang-orang bodoh itu. Wayaf suwa dan tersebar luas opo azina zina. Orang zina itu ya sudah ngawur, sudah di pinggir jalan, di bawah pohon, ngawur-ngawur. Wayusroba dan diminum opo al-khomru, khomer, dengan berbagai jenisnya. Wayat haba dan hilang sopo arijal para lelaki. Artinya banyak yang mati. Nah, kelahiran laki-laki itu jarang. Ya waya beko dan tetap sopo anisa para wanita. Jadi yang laki-laki banyak yang mati, yang perempuan itu masih hidup semua. Itu. Dari sisi kelahiran juga banyak lahir perempuan daripada laki-laki. Jadi jumlahnya banyak. Kata sehingga yakuna ada. Likhomsina bagi 50 apanya imro'atan wanitanya sopo koyimun seorang yang ngeramut wahidun yang satu. Jadi koyimun wahid itu orang yang ngeramut jumlahnya satu itu laki-laki. Jadi perbandingannya 1:50. Lah terus nikahnya gimana? Yes, embuh. Iya. Wong poligami itu mentok ya 4. Ya kan? Nah, terus
Mungkin ya ada orang rabi itu nikah itu 10 gitu. Lah kok bisa? Lah nyatanya banyak orang bodoh kok. Mungkin nggak tahu kalau batasnya cuma 4. Laki-laki satu istrinya 20 gitu. Mungkin ada yang laki-laki satu istrinya 50. Oh, nggak ada ilmu ya, nggak ada apa penjelasan, zina ya tersebar luas. Yes, urip awur-awuran ngono kuwi. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Muhammad bin Bisrin an Muhammad bin Amr an Abi Salamata an Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takumu tidak berdiri, artinya terjadi apa asaatu kiamat, kata sehingga yahsuro itu apa, dibuka ya, atau yahsuro itu terbuka. Yahsiro si yahsuro nek nduk kitabnya apa? Yahsiro. Yahsuro boleh, yahsiro juga boleh. Sama-sama bolehnya. Jadi kalau yahsuro itu wazannya sama dengan nasoro yansuru. Ya. Apa al-furat, sungai Furat, an jabalin, dari suatu gunung, min dahabin, yang terbuat dari emas. Sungai Furat itu sungai yang masyhur di Kufah, di daerah Irak. Jadi sungai besar di dunia itu yang pertama sungai Nil, yang kedua sungai Furat atau dikenal dengan sungai Efrat. Ya bisa dilihat di Google gitu. Jadi mengalirnya ya di daerah Irak, daerah Kufah. Jadi diulang lagi ya, kata yahsuro itu boleh, yahsiro juga boleh. Jadi kata yahsuro sehingga terbuka atau dibuka apa al-furatu, sungai Furat. Jadi tidak terjadi kiamat sehingga nanti di sungai Efrat itu, sungai Furat itu akan muncul gunung emas. Ya, gunung emas. Jadi akan muncul di sungai Furat itu gunung emas. Payak tatilu, maka berperang sopo anasu manusia, alaihi, atas gunung emas itu. Payuk talu, maka dibunuh, mingkuli asarotin, dari setiap 10, opo tis'atun, 9. Jadi nanti yang selamat itu cuma 10%. Yang 90% mati semua. Ya rebutan emas itu. Rebutan emas. Jadi tidak terjadi kiamat sehingga akan muncul di sekitar sungai Furat atau sungai Efrat gunung emas. Jadi bukan cuma sekilo 2 kilo, enggak, berupa gunung. Gunung itu gunung emas.
dan orang akan berperang di situ memperebutkan emas itu sampai pada akhirnya terbunuh dari setiap 10 itu yang terbunuh 9. Kalau bisa ndak usah ikut-ikut. Tapi nalurinya manusia kan gitu. Dicoba aja, siapa tahu kita yang berhasil kan gitu kan. Wong jangankan gunung emas, wong lowongan pekerjaan itu ya yang tahu yang ngelamar 4.000 orang gitu. Yang diterima 10 orang gitu. Itu yang daftar semua. Hah? Nah, gitu. Tabiatnya manusia seperti itu. Hadasana Abu Marwan Al-Usmani, Dasana Abdul Aziz bin Abi Hazim, Anil Ala bin Abdurrahman, an Abi Hurairah, ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, iku kola bersabda siapa Rasul, la takumu tidak terjadi atau berdiri apa as-saatu kiamat, hatta tafidho sehingga banjir atau lober, tahu lober, penuh-penuh ya. Apa almalu harta, wayat haru dan muncul apa alfitan berbagai macam kerusakan. Alfitan jamak dari fitnah, berbagai macam kerusakan. Wayak suro dan banyak apa alharju, harju, pembunuhan. Qalu berkata mereka, wama dan apa alharju, harju. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Qala bersabda Rasul, al-qatlu pembunuhan, al-qatlu pembunuhan, al-qatlu pembunuhan. Nabi bilang seperti itu salasan 3 kali. Itu. Babu dhahabil Quran, bab hilangnya Al-Quran, wal ilmi dan ilmu. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, dasana Waqi, dasanal A'mas, an Salim bin Abil Ja'di, an Ziyad bin Labid, kola berkata Ziyad. Dakaro menuturkan sopo anabiyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sayan pada sesuatu. Pakola maka bersabda siapa Nabi. Daka utawi demikian itu sesuatu, iku inda awani dahabil ilmi, ketika waktunya hilangnya ilmu. Jadi ada sesuatu, Nabi cerita apa gitu loh. Terus Nabi bilang, lah peristiwa itu terjadi pada saat waktunya ilmu itu menghilang. Kultu berkata aku, Ziyad bin Labid, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Wa kaifa dan bagaimana yadhabu hilang apa al ilmu ilmu. Wa nahnu dan utawi kami iku nakra'u membaca kami Al-Qur'ana pada Quran. Bagaimana bisa ilmu itu hilang, kami tiap hari yang baca Quran. Wa nukri'uhu dan membacakan kami pada Quran abna'ana pada anak-anak kami. Kami juga bacakan tuh Al-Quran kepada anak-anak kami. Wa yukri'uhu dan membacakan pada Quran sopo abna'una anak-anak kami, abna'ahum pada anak-anak mereka, ila yaumil kiamah sampai hari kiamat. Tuh, kami kan ngajari anak kami, nanti anak kami juga ngajari anaknya, anaknya ngajari anaknya lagi. Itu terus kan Rasul. Bagaimana ilmu kok bisa hilang? Kala bersabda Rasul, sakilatka kehilangan ka padamu sopo umuka ibumu.
Ini kalimat maidu ya. Bukan kok betulan kamu kehilangan ibu, itu enggak. Bukan kok betulan ibumu kehilangan kamu, itu tidak. Ini kalimat ya maidu lah. Ziyatu wae ziyat. In bahwasanya kuntu ada aku. Iku la aroka niscaya melihat aku kepada kamu min afqahi rajulin, dari termasuk lebih fakihnya laki-laki bil Madinah, di Madinah. Lah ya, tak lihat-lihat kamu itu ya sebenarnya termasuk orang fakih loh di Madinah ini. Tapi kok pemikiranmu masih terlalu dangkal. Padahal kemarin-kemarin tak lihat itu kamu, ya menurutku loh ya, aku lihat kamu itu termasuk orang yang fakih loh di Madinah ini, unggul. Awalaisa, apakah tidak ada sopo hadhil Yahud, ini orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, yakrauna, membaca mereka at-Taurata, pada Taurat, wal Injil, dan Injil, layak maluna, tidak mengamalkan mereka, bisain, terhadap sesuatu pun, mimma, dari apa-apa, fihima, di dalam Taurat Injil. Bukankah itu orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu kan ya tiap hari baca Taurat, baca Injil, ya kan? Tapi ya dibaca tok, nggak diamalkan sedikit pun, apa isinya itu nggak diamalkan. Ya nanti ya seperti itu, umat Islam seperti itu. Oh, api-api suarane Al-Quran, makhrajnya bagus, semuanya bagus. Tapi ditanya artinya apa, ora mudeng. Ya kan? Apalagi mengamalkan, wis blas itu. Tuh, hilangnya Quran, hilangnya ilmu. Ya tinggal tulisannya aja yang dibaca bersama-sama, kesana kemari, dilombakan, yes, gitu-gitu aja. Hadasana Ali bin Muhammad, hadasana Abu Muawiyah, an Abi Malikin al-Asja'i, an Rib'i bin Khirosin, an Hudzaifah bin Yaman, qala, berkata Hudzaifah, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya terusu itu luntur, akan luntur apa al-Islamu, Islam, kama yatrusu, sebagaimana luntur apa wasyus saubi, warnanya pakaian, ya warnanya pakaian. Nah, baju yang kita pakai itu misalnya warnanya merah, habis dipakai dipakai lagi, dicuci lagi, lama-lama warnanya itu pudar. Nah, Islam juga seperti itu, lama-lama pudar, seperti pudarnya pakaian. Bahkan pakaian putih pun pudar, pakaian putih yang baru itu dipakai, dicuci, pakai, cuci, lama-lama coklat. Ya, enggak terasa. Apa sehingga layu doro, tidak diketahui apa siamun, puasa, sampai orang itu enggak ngerti puasa itu apa. Wala, dan tidak diketahui apa sholatun, sholat itu apa juga enggak ngerti orang. Wala, dan tidak nusukun, ibadah haji termasuk umroh, termasuk kurban, itu nusuk ya, tidak diketahui. Wala, dan tidak diketahui sodakotun, sodakoh, itu juga tidak diketahui. Jadi wis parah, bodohnya itu parah. Wala yusro, dan niscaya dijalankan
Apa ala kitabillah atas kitabnya Allah fi lailatin azza yang maha mulia wajalla dan maha agung fi lailatin di suatu malam falaya bako maka tidak tersisa fil ardi di dalam bumi minhu dari kitabnya Allah apa ayatun suatu ayat. Yes. Itu Al-Quran dijalankan di suatu malam, artinya ya dihilangkan sampai tidak tersisa satu ayat pun. Tidak tersisa suatu ayat pun. Watabako dan tersisa sopo tawaif beberapa kelompok minanas dari manusia, yaitu asaihu orang yang tua, al-kabir yang sangat tua, wal ajus dan wanita tua, sampai yang agak ngerti agama itu ya seorang orang tua itu, sing muda-muda wis nggak ngerti sama sekali, sampai tersisa hanya orang-orang tua yang memang sudah sangat tua, baik laki-laki maupun perempuan. Yakuluna berkata mereka tawaif, atrokna menjumpai kami abaana pada bapak-bapak kami ala hadhil kalimah atas ini kalimat, yaitu la ilaha illallah. Jadi bapak-bapak mbah-mbahku dulu itu suka sering ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Ya hanya tersisa la ilaha illallah tok itu. Caranya sholat nggak ngerti, caranya puasa nggak ngerti, caranya ibadah macam-macam nggak ngerti. Jadi mereka pun ya cuma ikut-ikut. Panahnu maka utawi kami, tawaif, nakuluha mengatakan kami ha pada la ilaha illallah. Yes, kami ikutlah sesuai tuntunan leluhur. Ya. Pakola maka berkata lahu pada Hudzaifah sopo silatu silah. Matugni apakah mencukupi anhum dari mereka opo la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah wahum dan utawi mereka iku layak runa tidak tahu mereka apa sholatun sholat wala dan tidak tahu siamun puasa wala dan tidak tahu nusukun ya, haji umroh kurban itu wala dan tidak tahu sodakotun sodako. Apa cukup bagi mereka ngomong la ilaha illallah tok ndil, sementara mereka ya nggak ngerti sholat, puasa, nusuk, sodakoh itu. Gimana itu? Pak A'radha maka berpaling anhu dari silah sopo Hudzaifatu Hudzaifah. Ya. Tumarodaha kemudian mengulang dia silah ha pada pertanyaan alaihi atas Hudzaifah salasan 3 kali. Kula dalika pada setiap demikian itu pertanyaan yuk ridu berpaling anhu dari silah sopo Hudzaifatu Hudzaifah. Setiap ditanya itu Hudzaifah melengos. Ya, berpaling itu wis. Tuma akbala kemudian menghadap sopo Hudzaifah alaihi atas silah pisalisah di dalam pertanyaan yang ketiga. Faqala maka berkata sopo Hudzaifah ya silah tunjihim menyelamatkan opo la ilaha illallah him pada mereka minanari dari neraka salasan 3 kali. Ya dia atau mereka ya bisa terselamatkan dengan la ilaha illallah itu dari neraka. Walaupun tidak sholat, tidak sedekah, tidak puasa, ya.
Sedekah itu ya tidak termasuk zakat itu sedekah. Karena ini memang tidak tahu, memang tidak tahu. Kalau tahu terus tidak melaksanakan ya beda urusannya. Beda urusannya. Ya, ilmu tentang sholat, zakat, puasa, haji ada kok enggak melakukan ya. Ya itu beda urusannya, beda dengan orang-orang yang macam ini. Ini pun yang selamat yang tua-tua itu, yang muda-muda nggak ngerti, nggak ngerti. Atasana Muhammad bin Abdillah bin Numairin tasana Abi wawake anil Akmas an Sakik an Abdillah kola berkata Abdillah kola bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakunu ada baina yadai sa'ah antara depannya kiamat opo ayamun beberapa hari yurfa'u yang diangkat fiha di dalam ayam opo al ilmu ilmu wayanzilu dan turun fiha di dalam hari dalam ayam opo al jahlu kebodohan wayak suruh dan banyak fiha di dalam ayam opo al harju harju pembunuhan wal harju dan utawi harju iku al qatlu pembunuhannya mungkin massal itu massal entah pakai senjata apa enggak tahu. Atasana Muhammad bin Abdillah bin Numairin wa Ali bin Muhammad qala berkata keduanya Atasana Abu Muawiyata anil Akmas an Sakik an Abi Musa qala berkata Abi Musa qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ina sesungguhnya iku min waraikum dari belakang kalian artinya yang akan kalian hadapi ke depan opo ayaman beberapa hari yanzilu yang turun fiha di dalam hari opo al jahlu kebodohan wa yurfa'u dan diangkat fiha di dalam hari opo al ilmu ilmu wa yaksuru dan banyak fiha di dalam hari opo al harju pembunuhan. Qalu berkata mereka ya Rasulullah wama dan apakah al harju harju qala Rasul al qatlu pembunuhan itu kan banyak nanti seperti itu. Tasana Abu Bakrin tasana Abdul A'la an Ma'marin an Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah yarfa'uhu memarfu'kan sapa Abu Hurairah pada hadis. Hadis itu kalau marfu berarti sanadnya sampai Rasulullah. Qala berkata siapa Rasul? Ya taqarabu mendekat apa azamanu zaman. Zaman itu bermakna waktu. Jadi kalau di riwayat lain setahun itu kayak sebulan. Sebulan itu kayak seminggu. Seminggu kayak sehari. Sehari ini loh kayak sesaat gitu aja. Tuh. Jadi waktu terasa begitu cepat. Tuh ya taqarabu az-zaman. Wayang kusu dan berkurang apa al ilmu ilmu sedikit wayulko dan dijatuhkan apa asuh kikir pelit ya orang itu kikir semua pelit semua wayat haru dan bermunculan apa al fitnah berbagai kerusakan ya wis macam-macam kemaksiatan kerusakan banyak wayak suruh dan banyak apa al harju
Lalu berkata mereka, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wama dan apakah al-harju harju? Qala Rasul al-qatlu pembunuhan. Babu dahabil amanati. Nah ini rodok pelan ini. Utawi bab hilangnya amanah. Amanah itu apa? Kepercayaan. Letaknya amanah di mana? Amanah itu makhluk di hati. Tidak terlihat. Tidak terlihat ya. Oke. Haddatsana Ali bin Muhammad, haddatsana Waqi' anil A'mas, an Zaid bin Wahbin an Hudzaifata, haddatsana bercerita pada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini pada dua hadis. Qad ra'aitu sungguh melihat aku ahadahuma pada salah satu keduanya. Artinya aku sudah membuktikan sendiri. Jadi yang satu ini terjadi ya di zamanku ini. Jadi aku melihat yang satu ya. Ini sudah terjadi yang satu. Wa ana dan aku iku antadiru menunggu aku al-akhor pada yang lain. Lah yang kedua ini aku masih menunggu. Ya, aku masih menunggu. Karena belum terjadi. Tapi pasti suatu saat terjadi. Cepat atau lambat terjadi. Kalau sekarang sih kayaknya ya sudah terjadi. Ya. Haddatsana bercerita siapa Rasul pada kami bahwa annal amanata sesungguhnya amanat iku nazalat turun bertempat opo amanat, diulang ya. Nazalat bertempat opo amanat fi jatri qulubir rijal, di dalam tengah-tengahnya hatinya para lelaki. Ya perempuan juga. Jadi amanat itu ada di tengah-tengah hatinya manusia. Qala berkata sopo atau nafisi, yakni menghendaki sopo Hudzaifah wasta qulubir rijal, di tengah-tengahnya hatinya para lelaki. Wa nazala dan turun apa Al-Qur'anu Qur'an. Diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Fa'alimna maka mengetahui kami minal Qur'ani dari Qur'an. Wa alimna dan mengetahui kami minas sunati dari sunnah. Sunnah itu ya cara mempraktekkan Al-Quran itu. Tuma kemudian haddatsana bercerita siapa Rasul pada kami an raf'iha, dari diangkatnya amanah. Dari diangkatnya amanah. Nanti dicek hatinya masing-masing. Masih ada amanahnya apa enggak. Faqala maka bersabda siapa Nabi, ya namu tertidur sopo arrojulu seorang laki-laki an-naumata pada setiduran ya.
sak turuan. Ya. Faturfa'u maka diangkat opo al amanatu amanat min kolbih dari hatinya rojul. Jadi nggak terasa itu diangkatnya. Tahu-tahu ya hilang gitu. Fayadolu maka jadi opo asaruha bekasnya amanah iku ka'athari alwaki seperti bekasnya flek atau bintik. Kalau bahasa Jawanya belentong ya. Tuma kemudian yanamu tidur dia rojul anaumata pada setiduran. Patun ja'u maka dicabut opo al amanatu amanat min kolbihi dari hatinya. Fayadol lu maka jadi opo asaruha bekasnya amanah ka'atharil majli seperti bekasnya apa orang Jawa bilang kapalen, jadi bengkak atau melepuh. Kalau melepuh kan kena api itu, terus bengkak atau kapalen atau melepuh gitu. Nah bekasnya ini lebih besar dari yang pertama tadi. Kajamrin sebagaimana bara api itu. Tahroj tahu yang melemparkan kamu pada bara. Ala rijlika atas kakimu. Panafito maka melepuh apa kaki. Patarohu maka melihat kamu pada kaki montabiron bengkak walaisa dan tidak ada fihi di dalam bengkak tersebut opo sayun sesuatu pun. Bengkak kena api kan itu umpama dipecah kan paling isinya air ya kan, kosong tidak ada apa-apanya. Ya seperti ada bara terus kamu lempar ke kakimu, panas kan, habis itu kan ada bekasnya bengkak. Lah bengkaknya itu umpama dipecah tidak ada apa-apanya, kosong tidak ada apa-apanya ya. Itu ya kondisi hati ya seperti itu nanti. Tuma akhoda kemudian mengambil sopo Hudzaifah kafan pada satu telapak tangan min haso dari kerikil. Tadah rojahu maka apa mengusapkan dia Hudzaifah hu pada kafan ala sakihi atas betisnya Hudzaifah ya mempraktekkan bara api itu tadi, cuma ini pakai kerikil seperti ini loh, kerikil terus ditaruh di betis, di kaki, terus melepuh, tapi melepuhnya itu ya tidak ada apa-apanya gitu. Qala bersabda siapa Nabi, Fayusbihu maka jadi sopo anasu manusia iku yatabayauna bertransaksi mereka, jual beli artinya bertransaksi mereka. Walayakadu dan tidak hampir
sapa ahadun seorang pun yu'adi yang mendatangkan sapa ahad al amanata pada amanat. Nah, ini praktek lahiriahnya seperti ini. Jadi kalau praktek batinnya memang amanah sudah tidak ada di hatinya. Praktek lahiriahnya orang itu kalau transaksi hampir semuanya itu bohong. Hampir semuanya itu bohong. Nggak ada yang benar. Jadi tidak hampir ada satu orang saja yang mendatangkan amanah. Ya, tidak hampir. Berarti kan hampir aja enggak. Ada orang yang mendatangkan amanah. Ya. Kata sehingga yukalu dikatakan inafi bani fulan sesungguhnya iku di Bani Fulan itu keturunan si Fulan, sapa rajulan seorang laki-laki aminan yang bisa dipercaya. Sehingga orang yang bisa dipercaya itu langka. Ya, dikatakan ya sehingga dikatakan di sana loh di keluarganya Pak ini itu ada itu anaknya satu itu yang bisa dipercaya. Kalau yang lainnya nggak bisa. Wahata dan sehingga yukalu dikatakan lirojuli bagi seorang laki-laki ya ma'akolahu alangkah pandainya si rojul wa ajladahu dan alangkah teguhnya atau kuatnya si rojul wa'at rofahu dan alangkah cerdasnya si rojul itu. Wama dan tidak ada fikol bihi di dalam hatinya rojul habatun sebiji sawi, habatu khordalin ya sebiji sawi. Habah itu biji ya, khordal itu sawi. Bayane min imanin dari keimanan. Sampai ya ada orang dipuji-puji, dia itu cerdas, dia itu tangguh, ya teguh, ya kuat, dia itu cerdas, pandai. Padahal aslinya di dalam hatinya itu tidak ada sedikit pun keimanan. Tuh, tidak ada sedikit pun keimanan. Walakot ata dan niscaya sungguh datang alaya atasku Hudzaifah opo zamanun suatu masa. Walastu dan tidak ada aku iku ubali peduli aku ayakum pada mana kalian bayaktu bertransaksi aku. Jadi dulu sudah pernah datang kepadaku suatu zaman yang mana aku itu tidak peduli transaksi dengan siapa saja. Artinya di masa itu transaksi apapun itu aman. Karena orangnya memang bisa dipercaya semua. Lain karena seandainya ada dia ayukum iku musliman orang Islam layarud dan nahu niscaya mengembalikan sungguh pada ayukum ya, alaya atasku opo islamuhu Islamnya. Jadi pokoknya Islam gitu aja pasti bisa dipercaya. Jadi dengan siapapun aku bertransaksi aku tidak peduli. Umpama yang aku ajak transaksi itu orang Islam, ya keislamannya itu yang mengembalikan dia ke aku. Artinya aku bisa percaya dengan dia.
dulu seperti itu, ya. Nggak ada tulisannya, nggak ada apa-apanya, wis pokoknya percaya gitu. Ya, itu dulu. Walain kana dan seandainya ada sopo ayukum iku Yahudian orang Yahudi. Au Nasronian atau orang Nasrani. Layarut dan nahu nisaya mengembalikan sungguh pada ayukum alaya atasku opo saihi kelakuannya. Kalau yang aku ajak transaksi itu orang Yahudi atau Nasrani, itu kelakuannya baik atau buruk itu masih jelas. Gitu. Masih jelas, oh ini orang baik, ya sudah, aku berani transaksi dengan dia. Ya kan? Oh ini baik, oke. Nah, itu kelakuannya baik ini, yes, oke lah. Pak amal yaum maka adapun hari ini. Pama kuntu maka tidak ada aku li ubayya agar bertransaksi aku ila kecuali fulanan pada fulan wa fulanan dan pada fulan. Nah, kalau hari ini yes, aku ndak ada niatan transaksi dengan siapapun yes, karena di situ pasti tipu-tipu semua. Kecuali kalau dengan dia itu hanya ya bisa dihitung dengan jari orang yang amanah itu. Kalau sekarang aku males transaksi mau jual beli apa tipu-tipu semua. Kecuali kalau dengan dia si fulan nah, itu masih bisa. Nah, gitu. Itu hari ini ya. Kalau dulu dengan siapapun berani. Kalau sekarang nggak bisa seperti itu.